Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Everton versus Liverpool berakhir 2-2. Duel Everton versus Liverpool dilangsungkan di Goodison Park. The Reds membuka keunggulan lebih dulu berkat gol cepat Sadio Mane. Here's Robertson into Mane and Liverpool are in. Yang disamakan Everton melalui Michael Keane. Rodriguez to take, there's Keane, Everton are level. Setelah jeda pertandingan, tim tamu lagi-lagi di depan usai Mohamed Salah mencetak gol kedua. Henderson's ball in, away by Yerry Mina but wrapped goalwards by Mo Salah. Namun The Toffees menyeimbangkan permainan dengan gol Dominic Calvert-Lewin. Kadeen, who can he pick out here? There's the header, Calvert. Everton sendiri menyudahi permainan dengan 10 orang setelah Richarlison di kartu merah. Liverpool hampir saja memenangi laga seandainya gol Jordan Henderson di injury time tidak dianulir wasit. Dengan hasil ini Everton belum tergoyahkan di puncak klasemen sementara Liga Inggris usai mengkoleksi 13 poin dari 5 laga. Liverpool menempel di bawahnya usai mengkoleksi 10 poin. Sengit, Chelsea versus Southampton, tuntas 3-3. Pekan kelima Premier League mempertemukan Chelsea versus Southampton. Duel kedua tim itu dihelat di Stamford Bridge. Pada paruh pertama, Chelsea unggul 2-1 lewat 2 gol yang dicetak Timo Werner di menit ke-15. Onto his right foot, he wants it, he's going to cross the penalty area, low shot. Dan menit ke-28. On Bednar, I reckon he's not back, doesn't get as far as McCarthy, and that will be... Southampton hanya bisa membalas lewat gol Danny Ings di menit ke-43. Gave it away, now Ings is in, from Adams' pass, round Kepa, and Saints are back in. Di babak kedua, Southampton sempat menyamakan kedudukan berkat gol Chi Adams. Yeah, and Adams, can he get it to Ings? Still it's not clear, Adams! Namun Chelsea kembali mencetak angka lewat Kai Havertz di menit ke-59. Challenger Ward press, through to Werner, slides it square, Yannick Vertonghen memastikan laga berakhir imbang 3-3 lewat golnya di menit injury time. Guard can't win it. Walcott will volley in low and it's gone in the far corner. Dengan hasil imbang ini, Chelsea menempati urutan ke-6 klasemen sementara dengan 8 poin. Sementara itu, Southampton berada di peringkat ke-10 dengan 7 poin. Manchester City versus Arsenal, Sterling menangkan The Citizen 1-0. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City unggul 1-0 sejak menit ke-23 lewat gol Raheem Sterling. On towards Foden, Foden, good save. Arsenal kesulitan membalas, adapun City punya beberapa peluang, namun juga gagal menambah golnya. Hingga laga bubar, skor 1-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat City kini mengkoleksi 7 poin dari 4 laga dan naik ke peringkat 9 klasemen Liga Inggris. Adapun Arsenal tertahan di peringkat 5 dengan 9 poin. Newcastle versus MU, Setan Merah menang 4-1. Laga Newcastle United versus Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris digelar di St. James Park. MU sudah kebobolan di menit kedua lewat sepakan Emil Krafth. He plays it on the outside, Krafth is there. MU langsung menata diri dan mengontrol penuh laga hingga akhirnya menyamakan skor melalui Harry Maguire di menit ke-23. Here comes the corner kick, Maguire's there, what a header. Tetapi kemenangan datang cukup terlambat untuk MU. Bruno Fernandes mengubah skor menjadi 2-1 di menit ke-86. To the area, Rashford plays in Fernandes, Fernandes! Lalu Aaron Wan-Bissaka di menit ke-90. Wan-Bissaka's in here, Wan-Bissaka! Dan Marcus Rashford menegaskan kemenangan dengan golnya di menit ke-96. They catch him, Rashford, Rashford! Dengan hasil ini MU naik ke posisi 14 klasemen sementara dengan 6 poin dari 4 laga, sedangkan Newcastle ada di urutan ke-11 dengan 7 poin dari 5 pertandingan. Virgil van Dijk diprediksi absen hingga 8 bulan. Virgil van Dijk dibekap cedera ketika Liverpool melawat ke markas Everton. Cedera tersebut disebut cukup serius. Presenter Sky Sport Richard Keys mengatakan bahwa Van Dijk mengalami cedera ligamen lutut atau ACL. Informasi yang kami dapat begitu, kemungkinan Van Dijk absen 7-8 bulan ke depan.
Kata Richard Keys dikutip dari express.co.uk Minggu 18 Oktober 2020. Liverpool sendiri secara resmi belum menyebutkan berapa lama bek andalan mereka itu akan butuh waktu penyembuhan. Dalam wawancara pasca pertandingan, pelatih Jurgen Klopp mengaku Departemen Medis Liverpool masih mencari tahu seberapa parah cedera Van Dijk. Aduh, Kepa blunder lagi. Kepa Arrizabalaga melakukan blunder saat Chelsea ditahan imbang Southampton. Kepa gagal menyambut bola sapuan Kurt Zouma ke arah kotak penalti Chelsea. Kiper 26 tahun itu justru terjatuh dan melewatkan bola yang kemudian diteruskan Adams menjadi gol. Melansir statistik Squawka, ini menjadi kali ketiga Kepa melakukan blunder fatal berujung gol dalam 3 penampilannya di Liga Inggris 2020-2021. Sebelumnya, dia juga membuat kesalahan di laga kontra Brighton dan Liverpool. Jumlah kesalahan yang telah dilakukan Kepa juga menjadi yang terbanyak saat ini di Premier League. Atletico Madrid bungkam Celta Vigo 2-0. Bertandang ke Balaidos, Atletico langsung memimpin di menit ke-6 lewat aksi Luis Suarez. Selepas gol dari Suarez, kedua tim saling berbalas serangan, namun Atletico lah yang kembali mampu menambah gol lewat aksi Yannick Carrasco di penghujung laga. Skor bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Atletico untuk sementara berada di peringkat 6 klasemen Liga Spanyol, sementara Celta Vigo masih di posisi ke-13 dengan baru punya 5 poin dari 6 pertandingan. Madrid versus Cadiz, Los Blancos keok lawan tim promosi 0-1. Madrid menjamu Cadiz di Estadio Alfredo Di Stefano. Los Blancos menekan pertahanan tim tamu sejak menit-menit awal pertandingan. Alih-alih mencetak gol, Madrid justru kebobolan duluan di menit ke-16. Anthony Lozano sukses merobek jala tim tuan rumah. Setelah gol tersebut, Madrid terus menggempur lini belakang Cadiz di sisa waktu yang ada. Namun hingga pertandingan usai, skor 1-0 untuk tim tamu tidak berubah. Kekalahan ini membuat Madrid tergusur dari puncak klasemen sementara dengan 10 poin. Adapun Cadiz menguntit di posisi ketiga dan memiliki poin yang sama dengan Los Merengues. Getafe versus Barcelona, Blaugrana menyerah 0-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Alfonso Perez. Barca mengambil inisiatif menyerang dan menguasai jalannya laga. Namun Messi dan kawan-kawan tak bisa mengkonversikannya menjadi gol. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-56, Jaime Mata membawa Getafe unggul lewat eksekusi penalti. Tuan rumah pun memimpin 1-0. Up steps Mata, and he scores and hits. Tidak ada gol tambahan sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan. Laga tuntas untuk kemenangan Getafe 1-0 atas Barcelona. Dengan kekalahan ini, Barcelona tertahan di urutan ke-9 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Getafe sendiri melejit ke posisi kedua dengan 10 poin dari 5 laga yang telah dimainkan. Di pertandingan lainnya, Granada menang 1-0 atas Sevilla. Hasil Liga Italia, Napoli hajar Atalanta 4-1. Napoli sukses mengalahkan Atalanta pada Giornata keempat Liga Italia musim ini di San Paolo, Sabtu 17 Oktober. Skuad asuhan Gennaro Gattuso itu tampil dominan dan menang telak 4-1. Napoli mengamuk pada babak pertama dengan menceploskan 4 gol melalui Hirving Lozano di menit ke-23. Dan menit ke-27. Matteo Politano di menit ke-30. Dan Victor Osimhen di menit ke-43. Sementara gol sematawayang Atalanta berhasil dicetak oleh Sam Lammers di menit ke-69. Skor 4-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Napoli naik ke urutan ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 8 poin, sedangkan Atalanta turun ke posisi kedua dengan koleksi 9 poin.
Inter versus Milan, 2 gol Ibrahimovic menangkan Rossoneri. AC Milan keluar sebagai pemenang pada Derby della Madonnina kontra Inter Milan di Giuseppe Meazza Sabtu 17 Oktober. 2 gol Zlatan Ibrahimovic memenangkan Rossoneri 2-1. Pelanggaran Alexander Kolarov terhadap Ibrahimovic di kotak penalti pada menit ke-11 membuat Milan di atas angin. Eksekusi Ibrahimovic sempat ditepis Samir Handanovic, tetapi ia berhasil menceploskan bola yang memantul. And Ibrahimovic denied first time of asking by... Di menit ke-16, Rossoneri menggandakan keunggulan gol kedua Zlatan Ibrahimovic. And look at that, it's an easy one for Ibrahimovic. Inter menipiskan ketertinggalan di menit ke-29 melalui sepakan Romelu Lukaku. Feeding Perisic, Lukaku! Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, AC Milan masih sempurna di 4 laga pertama musim ini dan kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin, sementara Inter berada di urutan 6 dengan 7 poin. Crotone tahan imbang Juventus 1-1. Juventus gagal menuai kemenangan saat bertandang ke markas Crotone dalam laga lanjutan Serie A yang digelar di Stadio Ezio Schida Minggu 18 Oktober. Tim asuhan Andrea Pirlo tersebut hanya mampu bermain imbang 1-1. Pada menit ke-12, wasit tiba-tiba menunjuk titik putih setelah Bonucci menjatuhkan Arkadiusz Reka di kotak terlarang. Simin Wangko yang ditunjuk sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang. And he scores it. Di menit ke-21, Juventus berhasil menyamakan kedudukan melalui sang penyerang anyar Alvaro Morata. He'll be loving it so far, but here's Chiesa for Juve, and there's the equalizer. Di menit ke-60, rekrutan anyar mereka, Federico Chiesa, mendapat kartu merah karena menginjak kaki Luca Cigarini. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan tambahan 1 poin ini, Juventus berhasil menempati posisi 4 dengan torehan 8 poin, sedangkan Crotone berada di posisi ke-18 dengan 1 poin. Sementara di pertandingan lain, Lazio kalah dari Sampdoria dengan skor 3-0. Bayern Munich libas Arminia Bielefeld 4-1. Bayern Munich tak menemui kesulitan berarti saat melawan Arminia Bielefeld di Squeco Arena Sabtu 17 Oktober. Bayern menang 4-1 berkat sepasang gol dari Robert Lewandowski dan Thomas Müller. Di babak pertama, tim tamu mencetak 3 gol melalui Thomas Müller di menit ke-8. Here is Thomas Müller, Müller in. And there's Pieper, but Thomas Müller there to apply. Robert Lewandowski di menit ke-25. Goretzka for Lewandowski took it well, hit it well, and scored. Dan menit injury time babak pertama. Here feeds Lewandowski, took on the shot, and scores another one. Pada babak kedua, Munchen menambah gol lewat Thomas Müller di menit 51. Lewandowski for Thomas Müller off the bar and in. Tim tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan 7 menit berselang lewat Ritsu Doan di menit ke-58. This is Ritsu Doan, fast feet, fantastic finish. Skor 1-4 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Bayern naik ke posisi 2 klasemen Liga Jerman dengan 9 poin, sementara Arminia di urutan 14 dengan 4 poin. Dortmund atasi Hoffenheim 1-0. Borussia Dortmund sukses mengatasi Hoffenheim 1-0 dalam lanjutan Liga Jerman di Pre-Zero Arena pada Sabtu 17 Oktober. Tim tamu tampil lebih dominan dan menekan dengan presentase penguasaan bola mencapai 54,8%. Gol semata wayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Marco Reus di menit ke-76. Hasil ini membuat Dortmund naik ke posisi 3 klasemen sementara dengan 9 poin, sementara Hoffenheim berada di posisi 8 dengan 6 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Mainz kalah atas Leverkusen dengan skor 0-1, Augsburg kalah atas RB Leipzig dengan skor 0-2, Hertha Berlin kalah 0-2 atas Stuttgart, SC Freiburg bermain imbang dengan Werder Bremen dengan skor 1-1, Mönchengladbach bermain imbang 1-1 dengan Wolfsburg. Hajar Inter di Serie A, Milan pecahkan rekor Fabio Capello.
Menang dramatis atas Inter Milan di Serie A Liga Italia kali ini sukses membuat AC Milan pecahkan rekor baru. Bayangkan saja mereka berhasil melampaui pencapaian pelatih legendaris Fabio Capello. Pencapaian ini tergolong istimewa setelah hanya mampu dicapai oleh Fabio Capello pada musim 1995-1996. Menunggu sekitar 25 tahun lamanya, torehan ini juga sukses membuat mereka merajai puncak klasemen sementara. Ya, 4 kali kemenangan sejak bergulirnya awal musim kompetisi kali ini membuat mereka sukses menempati posisi pertama klasemen Serie A sementara. Hebatnya lagi jika dihitung dari musim lalu, 23 pertandingan mereka di segala kompetisi tak pernah kalah sama sekali. Salah WO pelatih Napoli, saya lebih marah dari siapapun. Pelatih Napoli Gennaro Gattuso akhirnya angkat bicara terkait gagalnya pertandingan melawan Juventus di Liga Italia Serie A. Napoli dihukum dengan kekalahan 0-3 dari Juventus karena tidak hadir di lapangan. Gattuso mengatakan adalah orang yang paling kecewa karena Napoli gagal melawan Juventus 2 minggu lalu karena kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Saya lebih marah dari siapapun, kata Gattuso setelah kemenangan 4-1 melawan Atlanta Sabtu 17 Oktober. Juventus adalah tim yang harus dikalahkan. Kami berada di dalam bus dan siap untuk pergi. Saya marah karena kami tidak bisa pergi padahal sudah mengupayakan berbagai kemungkinan, katanya menambahkan. Drama VAR Everton versus Liverpool, Sadio Mane offside atau tidak? Drama VAR terjadi di laga Everton versus Liverpool yang berakhir 2-2. Gol Jordan Henderson di menit-menit akhir dibatalkan karena Sadio Mane dianggap offside. Di media sosial banyak yang mengecam putusan VAR itu. Sebab dalam video analisisnya terlihat Mane sejajar dengan 2 bek Everton sebelum melepaskan umpan ke Henderson. Tak terkecuali Jurgen Klopp yang kesal dengan keputusan itu. Manajer asal Jerman tersebut mengaku heran dengan hal itu, bahkan sampai membuatnya bertanya-tanya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!